kita masuk ke alat bahan dan juga prosedur kerja. Yang pertama adalah terkait dengan kromosom. Jadi apa itu kromosom? Nah, kromosom adalah struktur yang terdiri dari benang-benang halus yang tampak pada saat sel mulai mempersiapkan diri untuk melakukan pembelahan. Ya, jadi benang-benang halus ini saudara kenal sebagai kromatin. Ya, jadi kromatin ini yang akan menyusun kromosom. Yang kita sebut kromosom adalah kumpulan kromatin yang menebal dan juga memendek, ya, melakukan kondensasi. Dan bisa saudara kita amati ya ketika sel itu akan melakukan pembelahan. Jadi kromosom itu akan ada ketika sel mempersiapkan diri melakukan pembelahan. Nah, kromosom adalah bagian dari inti sel yang menentukan sifat yang diturunkan dari parental, induk atau orang tua, ke filial atau anak. Jadi kromosom ini akan membawa dan menyimpan informasi genetik. Nah, komposisi kimia kromosom antara lain adalah DNA sekitar 16%, kemudian RNA 12%, dan nukleoprotein 72%. Jadi yang paling banyak menyusun kromosom adalah nukleoprotein sekitar 72%. Jadi nukleoprotein ini termasuk protamin, kemudian protein histon, non-histon, DNA polimerase, RNA polimerase, dan juga isomerase. Nah, pada organisme tingkat tinggi, kita mengenal ada yang kita sebut sebagai sel somatik. Sel somatik ini sel yang menyusun keseluruhan tubuh organisme tingkat tinggi, ya, kecuali sel kelamin. Nah, sel somatik ini mengandung satu set kromosom yang diterima dari kedua induk atau orang tua. Nah, sel somatik ini bersifat diploid atau 2N. Nah, sedangkan sel gamet, ya, sel gamet ini mencakup ada ovum, ya, kemudian ada spermatozoa. Nah, sel gamet ini mengandung separuh dari jumlah kromosom yang ada di dalam sel somatik. Nah, berbeda dengan sel somatik yang bersifat diploid, sel gamet ini bersifat haploid atau N. Nah, beberapa hewan sering digunakan sebagai hewan model genetika. Nah, yang sering digunakan adalah dua hewan ini. Yang pertama adalah Drosophila melanogaster. Saudara pasti sudah familiar dengan hewan ini ya, karena seringkali disebut di dalam buku teks biologi saudara sejak sekolah menengah. Kemudian yang kedua adalah Chironomus sp. Jadi ini nanti yang akan kita pakai, spesimen yang akan kita pakai dalam praktikum topik kali ini. Jadi Chironomus sp ini adalah salah satu serangga dari kelompok Diptera, ya, dari ordo Diptera, yang penampakannya adalah seperti ini dewasanya, sedangkan yang kanan ini adalah pada saat fase larva. Ya, bentukannya seperti nyamuk ya, tapi sebetulnya bukan kelompok nyamuk, tapi sebetulnya adalah kelompok lalat. Nah, kedua organisme ini yang sering digunakan sebagai hewan model genetika, ya, termasuk untuk mengamati kromosom raksasa. Nah, kromosom raksasa atau kromosom politen ini diamati ya, dan juga sering juga diaplikasikan untuk mengidentifikasi perubahan struktur pada kromosom, kemudian untuk melihat proses replikasi, kemudian digunakan juga untuk melihat bagaimana pengaruh perubahan lingkungan terhadap struktur kromosom, dan untuk melihat apakah ada variasi, apakah ada perbedaan evolusi ya antar organisme dengan melihat kromosom raksasanya. Nah, kromosom kelenjar ludah itu adalah kromosom yang paling besar dan juga digolongkan sebagai kromosom raksasa. Kromosom besar di sini artinya bukan berarti saudara bisa mengamati dengan mata telanjang ya, tapi kita tetap membutuhkan alat bantu berupa mikroskop untuk bisa mengamati kromosomnya. Namun apabila kita bandingkan dengan kromosom yang lain, maka kromosom ini bisa mudah kita amati di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran tertentu. Nah, ukuran kromosom raksasa ini plus minus 100 kali sampai 500 kali panjang kromosom somatik lalat dewasa, atau kurang lebih 500 mikron, sekitar 0,5 mm. Jadi ukurannya cukup besar apabila kita bandingkan dengan kromosom yang lain. Nah, kromosom raksasa ini banyak kita temukan di sel-sel larva. Ya, sel-sel larva ini digolongkan sel endopoliploid yang bersifat terminal. Artinya selnya tidak pernah membelah dan dibuang saat fase kepompong. Meskipun tidak pernah membelah, bukan berarti selnya mati. Ya, jadi sel-sel ini tetap menanggapi rangsangan lingkungan dan menghasilkan protein khusus dan aktif melakukan metabolisme. Karena nanti akan diisolasi adalah kromosom dari kelenjar ludah ya.
Kelenjar ludah sendiri adalah salah satu struktur yang membantu dalam proses pencernaan, proses digesti makanan, sehingga secara aktivitas metabolisme ya tinggi juga gitu kan. Nah, kromosom raksasa ini biasanya terdapat pada serangga diftera ya, nyamuk atau lalat, dan bisa dikatakan menguntungkan pada saat fase larva. Nah, jadi begini, ketika untuk kelompok serangga yang metamorfosisnya sempurna, ya misalkan pada ordo diphthera ini, nyamuk atau lalat, maka larva akan mencapai instar tertentu untuk bisa masuk ke dalam fase kepompong untuk melakukan metamorfosis yang ditandai dengan adanya perbesaran kenaikan ukuran tubuh ya, perbesaran ukuran tubuh. Nah, larva sendiri untuk bisa menaikkan ukuran tubuh, menaikkan instar, kemudian masuk ke dalam fase kepompong membutuhkan banyak energi. Ya, artinya aktivitas yang dilakukan oleh larva itu pada saat fase itu adalah makan. Ya, aktivitasnya adalah makan, makan, dan makan. Gitu. Oleh karena itu sangat menguntungkan apabila kelenjar ludah di sini, kromosom kan memang sebagai pengatur segala macam kegiatan ya, termasuk di sini adalah metabolisme. Jadi sangat menguntungkan apabila di fase larva ini kelenjar ludah memiliki kromosom raksasa yang bersifat poliploid, ya, lebih menguntungkan dan mempercepat proses pembentukan penambahan ukuran dari larva serangga apabila kita bandingkan dengan sel-sel yang bersifat diploid. Kan sangat menguntungkan apabila sel tersebut bersifat poliploid. Jadi bisa dibilang kromosom raksasa ini akan sangat membantu dalam proses kenaikan ya antara fase larva instar 1 misalkan ke larva instar 2, 3 sampai berikutnya hingga larva instar tertentu untuk dia bisa masuk ke fase kepompong dan melakukan metamorfosis. Nah, berikut ini adalah kelenjar ludah. Jadi kelenjar ludah ini tampak transparan, biasa ada sepasang. Letaknya ada di bagian posterior dari kepala ya. Ini kan kaput bagian kepala, kemudian ini badannya. Jadi kelenjar ludah ini ada di area posterior yang berada di bagian belakang kepala dan tampak transparan. Jadi tidak terwarna gelap atau terang gitu ya. Nah, ini penampakannya ya ketika sudah diberikan mungkin pewarnaan khusus atau dengan teknik pencahayaan khusus dapat tampak seperti ini. Jadi ada sepasang kelenjar ludah dengan bentuk yang struktur yang mirip seperti kalung ya dengan ada bulatan-bulatannya yang menyusun bagian kelenjar ludah. Nah, nanti ini yang akan kita gunakan ya untuk mengamati adanya kromosom raksasa yang menyusun kelenjar ludah ini. Sedangkan nanti kromosom kelenjar ludahnya akan tampak seperti ini. Jadi ada bagian yang kita sebut sebagai kromosenter, ini bagian tengah ini, di mana kromosenter ini akan memiliki 5 lengan panjang, ada lengan X, 2L, 2R, 3R, 3L, dan 1 lengan pendek ya, 4. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan bagian-bagian kromosomnya di slide selanjutnya. Nah, kromosom raksasa kelenjar ludah kita sebut juga dengan kromosom politen. Kenapa disebut dengan kromosom politen? Karena bentukannya tebal seperti pita dan ada garis gelap terang. Nah, besarnya kromosom kelenjar ludah ini disebabkan oleh suatu proses yang kita sebut sebagai endomitosis. Jadi endomitosis ini berbeda dengan mitosis biasa. Jadi endomitosis ini adalah proses replikasi kromosom tanpa diikuti pembelahan sel atau inti. Jadi kromosom di dalam sel ini terus bereplikasi, ada pengkopian, ada penggandaan kromosom, tapi ternyata tidak diikuti oleh pembelahan sitoplasma atau inti. Jadi dari satu sel ya tetap menjadi satu sel. Padahal harusnya ketika melakukan mitosis atau siklus sel dari satu akan menjadi dua, dari dua menjadi 4, dan seterusnya. Tapi pada endomitosis, satu sel ini akan tetap menjadi satu sel. Hanya yang akan berubah adalah volumenya, karena kromosomnya akan bereplikasi terus-menerus. Nah, berikut ini adalah perbandingan ya antara siklus mitosis dengan endomitosis. Pada siklus mitosis, saudara kenal ada 4 fase ya, ada 4 bagian lah.
untuk siklus sel mitosis ini secara keseluruhan. Ada G1, ada S, ada G2, dan fase mitosis itu sendiri, ya, profase, metafase, anafase, telofase, interfase. Nah, pada fase G1 ini adalah fase pertumbuhan. Kemudian pada fase S ini adalah fase replikasi DNA. Fase G2 ini adalah fase persiapan menuju fase mitosis, dan M ini adalah fase mitosis itu sendiri. Nah, pada siklus sel mitosis, ya, pada siklus sel mitosis dari satu sel ini bersifat diploid 2N, ada 2 kromosom. Ketika selesai proses siklus selnya selesai, ada pembelahan yang terjadi dari satu sel menjadi 2 sel, di mana masing-masing akan ada 2 kromosom, masing-masing ada 2 kromosom dan bersifat diploid 2N. Nah, berbeda dengan ini, untuk endomitosis itu seperti ini gambarannya. G1 melalui fasenya S, G2 juga ada, tapi fase mitosis itu tidak terjadi secara sempurna. Jadi, misalkan di sini ada sel, ya, misalkan sini ada sel bersifat kromosomnya bersifat diploid, di sini setnya ada 2. Harusnya dari satu sel ini menjadi 2 sel, ternyata tidak mengalami pembelahan sel atau pembelahan inti, ya. Jadi tidak ada pembagian sitoplasma. Sehingga dari satu sel ini tetap menjadi satu sel, sister kromatidnya itu terlalu menempel sangat erat sehingga tidak terjadi pemisahan, sehingga di sini sifatnya bukan diploid 2N tapi bersifat 4N. Setnya adalah 4N, ada 4 kromosom. Jadi volumenya bertambah tapi jumlah selnya tidak bertambah. Tuh. Nah, perbesaran kromosom ini sebanding dengan jumlah endomitosis. Pada Chironomus, endomitosis terjadi 9 kali. Ya, sehingga jumlah diploid dari set sel somatiknya menjadi 2/9 atau 1024N. Jadi kalau ini kan masih 1 kali endomitosis, ya. Kemudian dia akan melakukan endomitosis lagi sampai 9 kali, sehingga jumlah diploid set sel somatiknya menjadi 2/9. Nah, kromosom politen sendiri memiliki 5 lengan panjang dan 1 lengan pendek. Ya, jadi gambaran skematisnya seperti ini. Ya, jadi ini bagian tengahnya yang kita sebut sebagai kromosenter. Di bagian tengahnya kita sebut sebagai kromosenter. Kemudian ada 5 lengan panjang. Ya, 5 lengan panjang ini ada kromosom X, kemudian ada lengan 2L, ada lengan 2R, ada lengan 3L, dan ada lengan 3R. Ya, kromosom X ini adalah maksudnya adalah kromosom seks, ya, kromosom kelamin untuk kromosom kelamin. Sedangkan lengan 2L dan 2R ini maksudnya adalah lengan 2 yang orientasinya ke kanan, yang R, right arm, sedangkan yang ini adalah left arm. Jadi yang mengarah ke kiri, yang lengan 3 ini juga ada 3L dan juga 3R yang mengarah ke kanan dan ke kiri. Dan ada lengan yang pendek, ya, satu lengan pendek yang kita sebut sebagai lengan 4. Jadi lengan 4 ini ada di sini, ya, warnanya biru, ini lengan 4. Jadi kadang lengan 4 ini terlihat, ya, kadang juga tidak terlihat. Tuh, tapi panjangnya lebih pendek daripada 5 lengan yang lain. Kromosom politen terstruktur seperti kabel dengan pita terang dan gelap yang tersusun berselang-seling. Jadi adanya pita gelap dan terang ini terjadi karena adanya perbedaan kerapatan dari kromatin. Adanya perbedaan kerapatan dari kromatin. Jadi di sini bisa saudara lihat di gambar sebelah kiri, ini tampak kromosom politen tebal, kemudian ada penampakan garis gelap terang dan garis gelap dan terang. Nah, kromosom politen sendiri memiliki bagian-bagian khusus yang kita sebut sebagai yang pertama kromosenter, yang kedua adalah band, yang ketiga interband, yang keempat adalah puff. Jadi ini adalah 4 bagian yang paling tidak harus saudara ketahui, ya, untuk saudara nanti berikan keterangan di kromosom politennya. Nah, kromosenter ini adalah bagian dari sel, bagian dari kromosom yang merupakan gabungan dari sentromer, kan, karena di sini kan ceritanya kromatidnya itu tidak memisah, sister kromatid itu tidak memisah, ya, sehingga menempel. Sentromer ini menebal menjadi satu yang kita sebut sebagai
chromocenter. Ya, kita sebut sebagai chromocenter. Nah, bagian yang kita sebut sebagai band itu adalah bagian nomor 2. Ya, bagian nomor 2 ini yaitu pita terang, pita gelap. Jadi band ini adalah pita gelap, sedangkan interband ini adalah bagian dari pita yang disebut sebagai pita terang ya. Selain ada garis gelap, kemudian garis terang, ada bagian yang tidak menggulung, kemudian menggembung. Ini yang kita sebut sebagai puff. Jadi puff ini adalah bagian dari kromosom yang aktif melakukan replikasi. Ya, jadi ketika melakukan replikasi maka akan terjadi bentukan seperti ini, ya, bagian yang menggembung seperti ini. Jadi paling tidak saudara tahu bagian-bagian dari kromosom politen, sehingga nanti ketika saudara diberikan gambaran di bawah mikroskop, saudara bisa menentukan bagian-bagiannya. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Untuk bahannya yang akan digunakan adalah larva Chironomus. Larva Chironomus ini bisa saudara temukan di habitat perairan yang tidak mengalir deras, habitatnya di air yang stagnan, misalkan di got atau selokan, kemudian di genangan air, itu saudara bisa temukan larvanya. Asam asetat 45%, kemudian HCl1N, asetolactic orsein, polyvinyl asetolactic orsein, larutan garam fisiologis NaCl 0,85% dan juga aqueous. Untuk alatnya ada mikroskop cahaya, kemudian objek glass dan cover glass, tusuk gigi atau bisa diganti dengan jarum pentul, pipet tetes, dan kertas saring atau tisu. Nah, untuk topik materi genetik ya, kita akan mencoba untuk membuat preparat atau sediaan dari anggota diftera Chironomus ya, hewan ini bisa saudara temukan misalkan di selokan atau di genangan begitu. Nah, untuk alat dan bahan yang akan digunakan untuk topik hari ini, yang pertama yang pasti adalah objeknya dulu ya. Jadi objeknya ini adalah Chironomus sp. Nah, setelah ini akan saya berikan gambaran yang lebih jelas ya terkait dengan serangganya ini seperti apa. Jadi ini masih dalam tahap larva. Jadi yang kiri ini larva Chironomus yang ada di cawan Petri ya. Jadi biasanya bergerak menggeliat di perairan. Jadi sebetulnya ya mudah untuk bisa diamati. Panjangnya sekitar 1 cm. Yang khas dari larva ini ada warna kemerahan di bagian tubuhnya ya, saudara bisa melihat. Kadang ada yang mengira ini cacing, ya sebetulnya ini adalah larva dari salah satu serangga diftera. Sedangkan ini adalah bagian yang ini adalah larva yang tampak apabila kita lihat di bawah mikroskop. Jadi untuk bisa memperjelas mana bagian kepala dan mana bagian ekor ya, jadi ini adalah bagian kepala ya, ini adalah bagian kepala. Kenapa perlu tahu mana kepala dan mana ekor? Karena nanti saudara harus bisa mengetahui letak dari kelenjar ludahnya. Karena nanti yang kita ambil adalah kelenjar ludah, maka kita perlu tahu letaknya nanti di mana. Nah, kelenjar ludah ada di bagian posterior, bagian belakang dari kepala. Jadi jangan sampai keliru nanti mana kepala dan mana ekor. Jadi ini adalah bagian kepalanya, sedangkan ini adalah bagian ekornya. Ya, jadi ini sebenarnya juga tampak ini kelenjar ludahnya di sini ya. Jadi nanti kita akan mengambil kelenjar ludah yang ada di bagian posterior dari kepala. Yang lain ya, yang pertama ini adalah NaCl 0,85%. Jadi ini garam fisiologis. Fungsinya sebetulnya adalah sama seperti pada cairan ya, pada tubuh gitu. Jadi pada lingkungan. Jadi nanti ketika misalkan Chironomus itu kita pindahkan di objek glass, maka tidak akan ada perubahan yang cukup berarti di lingkungannya karena menggunakan air garam fisiologis. Jadi hampir sama dengan tubuh. Kemudian yang kedua ini adalah asam asetat. Ya, asam asetat 45%. Jadi asam asetat ini fungsinya adalah fiksatif. Jadi fiksatif ini untuk menjaga mempreservasi DNA atau bagian tubuh lain sehingga komponennya tidak akan rusak gitu ya. Jadi menjaga mengawetkan semacam seperti itu.
Kemudian yang ketiga ini adalah HCl 1N. Fungsinya untuk menghidrolisis. Jadi ketika nanti dipencet ya, itu maka kelenjar ludah itu sudah lunak, itu sehingga mudah nanti kemudian untuk dipencet dan bisa sedikit hancur gitu ya. Jadi nanti kromosomnya akan mudah untuk dilihat. Nah, yang terakhir adalah zat pewarna ya, asetolaktik orsein. Jadi ini nanti akan mewarna bagian nukleus atau bagian kromosom ya. Nanti terwarna menjadi lebih gelap, ungu ke ungu gelap gitu. Jadi nanti ketika sudah diwarnai akan tampak menonjol nanti kromosomnya daripada bagian sel yang lain. Tadi itu adalah bahan-bahan yang akan digunakan ya untuk topik ini. Sedangkan untuk alatnya ada objek glass ya, kemudian ada covernya, kemudian jarum ini akan membantu kita untuk memisahkan ya bagian kepala dengan bagian badan untuk mengambil kelenjar ludah. Kemudian mikroskop ya, jadi mikroskop ini karena ukurannya tetap kecil ya, meskipun kromosom raksasa, tapi bukan berarti kita bisa melihat dengan mata telanjang, tapi semuanya tetap harus diamati di bawah mikroskop gitu. Nah, cara kerja yang pertama, setetes larutan NaCl 0,85% diletakkan di atas sebuah kaca objek dan ditempatkan seekor larva Chironomus. Jadi larutan NaCl 0,85% ini fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan cairan yang ada di dalam sel larva ya, di dalam tubuh larva dengan lingkungannya ya, agar tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Kemudian dengan bantuan sebuah jarum serangga atau jarum pentul yang tajam, bagian anterior larva ditusuk tepat di antara jaw hook. Kemudian dengan jarum yang lain ditusukkan sedekat mungkin, bahkan berhimpitan pada daerah tusukan pertama. Lalu kedua jarum tersebut ditarik saling menjauhi. Larva akan terkoyakkan di daerah anterior dan sebagian isi perutnya akan keluar. Kemudian selanjutnya, apabila tusukan sudah tepat, maka sepasang kelenjar ludah yang merupakan bagian yang paling bening akan ikut keluar. Untuk membedakan antara kelenjar ludah dan bagian tubuh lain, gunakan pencahayaan dari bawah. Ya, jadi nanti kelenjar ludah ini tidak akan ada warna ya, jadi transparan, namun bisa dibedakan dengan yang lain. Kelenjar ludah tersebut saling berhubungan dan salurannya akan bermuara di daerah mulut. Kelenjar ludah kemudian dilepaskan dari bagian larva yang lain, lemak yang melekat pada kelenjar ludah juga dibuang meskipun tidak perlu bersih sekali. Nah, selanjutnya, kaca objek lain disediakan, kemudian asam asetat 45% diteteskan dalam lingkaran tersebut, dan dimasukkan kelenjar ludah yang sudah dibersihkan. Setelah ditunggu 1 menit, asam asetat dibuang secara hati-hati, yaitu dengan menghisapnya dengan kertas saring. Selanjutnya diteteskan 1 tetes HCl 1N dan didiamkan. Setelah 1 menit, larutan HCl dibuang dengan bantuan kertas saring. Selanjutnya diteteskan 1-2 tetes asetolaktik orsein, didiamkan sekitar 30 menit. Selanjutnya sediaan diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran paling lemah untuk mengetahui apakah kromosom sudah terwarna dengan baik atau belum. Apabila kromosom belum terwarnai atau belum terlihat bulatan inti sel yang berwarna gelap, maka ditunggu dulu beberapa saat. Apabila sudah terwarnai dengan baik, larutan zat warna ini dihisap dengan kertas saring, kemudian diteteskan 1 tetes polivinil asetolaktik orsein. Sediaan ditutup kaca penutup dengan hati-hati, kemudian ditekan kuat-kuat sehingga sel-sel kelenjar ludah terlihat hancur dan kemudian diamati di bawah mikroskop. Nah, saudara dapat melihat step by step cara kerjanya di video berikut, atau saudara juga bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana prosedurnya di video tambahan yang sudah kami sediakan di aula. Nah, untuk langkah yang pertama, ya, kita ambil dulu objek glass. Satu saja. Nah, kemudian beri 1 tetes dulu
ya, NaCl 0,85%. Nah, jangan lupa terkait dengan pipet ya. Kalau memang pipet ini khusus untuk NaCl, maka saudara tidak bisa gunakan pipet ini untuk mengambil reagen yang lain. Ya, sehingga nanti tidak ada pencampuran antara satu reagen dengan reagen yang lain. Jadi kalau memang pipetnya khusus digunakan untuk NaCl atau khusus digunakan untuk HCl misalkan, maka hanya boleh pipet itu digunakan untuk reagen tersebut. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian kita gunakan jarum ya untuk mengambil salah satu larvanya ini, kemudian diletakkan di tadi ya tetesan NaCl tadi. Nah, seperti itu. Setelah ini ya kita akan gunakan mikroskop ya untuk memisahkan kelenjar ludah yang ada di dekat di bagian kepala anterior dengan badannya. Ya, jadi kita nyalakan dulu mikroskopnya. Kemudian tadi ya yang sudah diberi NaCl 0,85%, objek gelasnya kita letakkan di meja preparat. Ya, kemudian kita akan melihat sampai fokus ya, kelihatan jelas. Nah, ini sudah jelas. Bagian kepala, bagian ekor bisa dibedakan. Nah, nanti setelah ini kita gunakan dua jarum ya untuk memisahkan kelenjar ludahnya yang ada di bagian kepala atau bagian anterior ini dengan bagian badan di bawah mikroskop ya, untuk nanti bisa melihat dengan jelas, karena kalau tidak menggunakan mikroskop kan tidak bisa dibedakan nanti. Ketika kita sudah memisahkan kelenjar ludah ya yang ada di dekat bagian kepala ya, maka kita akan tambahkan nanti asam asetat ya sebagai fisatif. Sebelumnya dihisap dulu ya. Ini adalah kelebihan dari NaCl 0,85%. Dihisap dulu di bagian tepiannya begini. Nah, sudah. Kemudian ya asam asetat 45% sebagai fiksatif untuk mempreservasi DNA atau komponen yang ada di dalam sel. Diberikan 1-2 tetes ya. Nah, kemudian kita tunggu selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit ya, setelah 1 menit diberikan larutan fiksatif, maka sama seperti tadi ya, dihisap dulu dengan menggunakan tisu di sekitarnya. Nah, setelah itu ditambahkan dengan HCl 1N. Jadi ini fungsinya adalah untuk hidrolisis, memudahkan kita untuk nanti memencet ya, karena nanti setelah diberikan HCl diharapkan nanti kelenjar ludahnya akan lebih lunak sehingga mudah untuk dipencet. Sama seperti tadi pada asam asetat ya, kita tunggu selama 1 menit. Setelah itu baru nanti akan diberikan pewarna. Nah, setelah 1 menit sama seperti tadi ya, dihisap dulu area di tepiannya. Nah, sudah. Kemudian diberikan staining ya, pewarna, yaitu adalah asetolactic osein 2%
Ya, jadi ini nanti akan mewarna bagian nukleus dan termasuk juga di dalamnya pasti nanti akan kromosomnya juga akan terwarna ya. Warnanya nanti adalah ungu gelap. 1-2 tetes saja. Dan ditunggu selama 30 menit. Ya, untuk zat pewarna ini ditunggu selama 30 menit. Baru nanti kalau sudah ya diamati dulu di bawah mikroskop bagaimana, apakah sudah terwarna. Kalau memang sudah, nanti bisa ditambahkan dengan cover glass dan dipencet ya, untuk nanti kita bisa lihat kromosomnya. Nah, ini sudah 30 menit ya. Jadi sekarang dihisap lagi ya. Jadi stainingnya dihisap dulu yang ada di sekitar kelenjar ludah ini, dihisap dulu. Nah, kemudian kita ambil cover glass. Kita ambil cover glass, kemudian kita tutup dengan hati-hati. Nah, setelah itu mungkin dengan bantuan jarum kita tekan pelan-pelan ya, sehingga nanti ini akan terpencet begitu, sehingga nanti di bawah mikroskop akan tampak kelenjar ludahnya sudah squash gitu ya, menyebar. Itu nanti kromosom raksasanya akan nampak. Nah, ini adalah hasil yang pertama ya, gambar yang pertama. Jadi ini jika sudah dibuat preparat kelenjar ludahnya, jadi ini nampak ya ada kromosom raksasa di sini. Nah, tugas saudara nanti adalah menggambar preparat kromosom raksasa kelenjar ludah di samping ini ya. Kemudian berapa jumlah kromosom raksasa yang dapat ditemukan. Jadi saudara hitung berapa jumlah kromosom raksasa yang saudara temukan. Tuliskan di bawah gambar saudara nanti berapa jumlah kromosomnya. Kemudian gambar yang kedua, nih ya, gambar satu kromosom politen, satu kromosom raksasa, kelenjar ludah. Nanti saudara gambar satu kromosom ini, kemudian tentukan mana kromosom X, mana lengan 2, mana lengan 3, dan mana lengan 4. Ya, dan juga berikan keterangan bagian-bagian kromosom secara lengkap. Nah, setelah itu saudara bisa membahas terkait dengan bagaimana proses pembuatan preparatnya, kemudian mengapa bisa terjadi pembentukan kromosom raksasa, bagian-bagiannya seperti apa, fungsinya seperti apa, komponennya bagaimana, itu bisa saudara bahas di pembahasan. Nah, kemudian saudara harus menjawab 3 pertanyaan ya untuk bagian diskusi. Yang pertama terkait dengan bahan kimia apa yang bisa digunakan untuk mewarnai kromosom kelenjar ludah dan mengapa kira-kira menggunakan bahan itu. Kemudian mengapa kromosom pada kelenjar ludah membesar dan dinamakan sebagai kromosom raksasa. Kemudian bagaimanakah struktur dari kromosom raksasa pada kelenjar ludah. Sekian asistensi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di asistensi topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.